Bareskrim Polri kembali menolak laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terkait dugaan pelanggaran pemilu. Laporan TPDI ini masih menyoroti sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). Koordinator TPDI Petrus Celestinus mengaku telah melengkapi data yang kurang dalam pelaporan pertamanya Jumat pekan lalu. Demi memperkuat laporannya, TPDI bahkan membawa ahli telematika Roy Suryo. Ya, memang kita harus sedikit kecewa karena laporan yang seharusnya diterima seperti biasa, sebagaimana kemarin kita ada kesepakatan dengan lantai 15 bahwa ahlinya supaya bisa menjelaskan hal-hal yang lebih teknis, ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Tetapi ujungnya kita sepakat untuk tidak sepakat. Terdapat perbedaan pendapat yang tajam antara kita dengan pihak Bareskrim Polri, karena menurut mereka apa yang mau disampaikan itu masuk menjadi wewenang Gakumdu atau Bawaslu. Padahal informasi yang mau disampaikan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perkat Nusantara adalah dugaan tindak pidana yang menyangkut pelanggaran hukum, menyangkut kejahatan politik tingkat tinggi, ya, menyangkut bagaimana kelangsungan kepemimpinan nasional yang harus berproses dari prosedur yang jujur, benar dan adil, yang sebagian besar rakyat Indonesia pada hari-hari ini terjadi dua blok. Ada satu blok yang mempercayai apa yang diumumkan oleh KPU saat ini. Sebagian besar masyarakat tidak percaya karena mencurigai yang disebut makhluk yang disebut Sirekap itu bermasalah. Dan masalahnya seperti apa? Ahli ITE ini Pak Roy Suryo sudah menjelaskan berkali-kali di berbagai forum diskusi. Tadi juga sudah dijelaskan di hadapan teman-teman Bareskrim Polri. Tetapi tidak ada kesepakatan. Yang mungkin lebih jelasnya Pak Roy bisa menjelaskan kembali mengapa bisa sampai terjadi seperti itu. Tetapi tadi kita juga sudah siapkan surat laporan secara resmi ditujukan langsung kepada Kabareskrim sesuai dengan saran pihak penyidik Bareskrim pada hari Jumat kemarin. Dan itu surat diterima. Materi laporan yang kita mau masuk melalui SPKT itu sudah kita buat surat langsung kepada Kabareskrim. Jadi kita minta ini juga harus diproses. Kalau persoalan ini dibawa ke Gakumdu, ya, sebagai pelanggaran pemilu yang hal-hal yang teknis dan kecil, itu kami tidak rela, karena ini persoalan besar. Ini kejahatan, ini kalau yang diduga-duga ini terbukti, ini kejahatan besar yang luar biasa. Menyangkut pemilu sendiri, lembaga KPU, dan bagaimana kita melahirkan kepemimpinan nasional dengan pemilu yang jujur dan adil. Itu saja. Sudah sampai di dalam, kemudian laporannya ditolak atau seperti apa nih Pak? Ya, jadi sepanjang yang saya ketahui tadi, memang ada diskusi sebelumnya dan kita menghormati bagaimana Bareskrim itu memproses laporan agar sorry. Ya, jadi sepanjang yang saya tahu tadi, ya, karena saya mendampingi terus dari dalam, jadi Pak Petrus dan kawan-kawan tadi sudah menyampaikan dan kita diskusi cukup panjang. Tapi diskusinya bagus kalau menurut saya. Jadi saran dari Bareskrim adalah karena ini masih dalam ranah pemilu, ya. Di Gakumdu itu ada juga kepolisian, ada juga kejaksaan, ya, diminta untuk ke sana. Tapi kita juga tadi menyampaikan, kita juga akan mengirimkan surat kepada Kabareskrim dan surat itu juga sudah diterima. Intinya apa? Sebenarnya ini bukan hanya persoalan pemilu seperti tadi kata Pak Petrus, ya, karena ada kabar bohong di dalamnya, ada juga pernyataan yang tidak benar, ya, gitu. Tapi kan akhirnya sekarang kita harus mengacu kepada undang-undang, misalnya undang-undang ITE yang di pasal 27 ayat 3 di mana harus ada kerusuhan fisik. Ini kan malah kita jadi ngeri. Andai kata, ya, ini saya ini sebagai warga masyarakat awam, andai kata laporan dari Pak Petrus dan kawan-kawan dari TPD ini diterima, mungkin masyarakat bisa tenang, gitu, karena laporannya sudah diterima. Tapi kalau ini laporan mereka mendengar bahwa laporannya masih ditangguhkan seperti ini, ya, itu kan nanti apa harus nunggu kerusuhan fisik? Kita kan, saya sendiri kan tidak berharap terjadinya apa yang seperti tahun 98 itu terjadi lagi, gitu loh. Dan memang undang-undang sayangnya mengatakan demikian, harus ada kerusuhan fisik, gitu. Apa kita harus menunggu itu? Dan yang kedua adalah ada juga bukan hanya soal, tapi misalnya soal pelanggaran undang-undang perlindungan data pribadi, soal server yang ada di luar negeri dan kemudian ada di dalam negeri, kemudian juga ada
hal yang kita laporkan tentang Sirekap dan tentang orang-orang KPU sendiri. Jadi ini bukan sekedar pelanggaran pemilu, ya, karena dalam pelanggaran pemilu itu ada 9 hal yang diatur, gitu ya, termasuk misalnya ada caleg yang dia harus melaporkan suaranya atau dia mengganggu proses di TPS atau itu hal sangat mikro. Ini persoalan ini sangat makro sebenarnya, sangat besar untuk Republik ini. Jadi menurut saya, ya saya sekali lagi saya tidak berpretensi apa, ya, tapi saya siap mendukung kalau misalnya nanti kami dipanggil lagi, misalnya surat dari ke Kabareskrim ini diproses atau kemudian di Gakumdu laporan dari Pak Petrus ini dijalankan, ya, saya siap untuk terus mendukung dan membantu supaya apa? Supaya agar tidak terjadi kerusuhan di masyarakat. Itu aja, ya. Jadi kita bongkar semuanya supaya yang salah juga akhirnya menjadi salah, bukan yang salah berlindung di balik undang-undang atau di balik kekuasaan. Saya kira tambahan saya itu. Kemarin tidak ada bukti, kekurangan bukti, sekarang apa lagi? Nah, itu dia. Bukti apa sudah dibawa, Bang? Sudah. Jadi buktinya lengkap, ada semua, termasuk ketika situs itu didaftarkan di Singapura, kemudian itu tidak diakui, ya. Salah satu komisioner KPU, ya, 2 minggu yang lalu dalam konferensi pers ini di depan publik, yang konferensi pers waktu itu dia tidak menerima wartawan itu loh, ya, yang dia terus pergi gitu aja ngaci, dan itu kan dia menjelaskan tidak ada data di luar negeri, itu salah besar, itu bohong itu, ya, gitu. Kemudian penolakannya apa ini, Bang? Nah, itu tadi Pak Petrus yang lebih mengerti secara hukum. Penolakannya bahwa ini masuk dalam ruang lingkup wewenang Gakumdu. Masih ranah Menurut pemilu. kami ini mengecilkan masalah. Karena isu yang kami bawa untuk diserahkan kepada Bareskrim ini adalah isu tentang sebagian besar masyarakat tidak percaya terhadap angka hasil penghitungan KPU yang sekarang mulai dari tanggal 14 Februari sampai sekarang ini kok sama. Ada dugaan bahwa itu manipulasi yang bersumber dari Sirekap yang disebut-sebut, yang diandalkan oleh KPU sekarang. Yang kedua, karena ini diyakini sebagai suatu hasil yang tidak betul, dan ini sudah menimbulkan keonaran, masyarakat saling berhadap-hadapan, bahkan nyaris terjadi perselisihan secara fisik. Tiap hari kita mendengarkan narasi-narasi yang menyeramkan di berbagai forum diskusi, tetapi Polri kita belum lihat mengambil langkah-langkah untuk meredam, mendamaikan, menciptakan suasana yang sejuk. Polri sekarang semakin jelas tidak akan menang. Kami melihat bahwa mereka sudah tidak netral, dan kita minta tanggung jawab ke Polri. Saya sih Kalau menyarankan, Pak Cori ya. bicara bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi perbedaan pendapat ini, berilah kepercayaan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan kemudian memberikan penjelasan. Kalau Kapolri atau Kabareskrim menyatakan begitu, tentu masyarakat juga tenang. Ya. Tetapi selama ini kan kita tidak pernah dengar pernyataan-pernyataan itu. Sementara Bawaslu, DKPP, rakyat sudah tidak percaya. Karena mereka itu sudah sering kali diberikan putusan tentang pelanggaran etik yang diberi sanksi peringatan keras terakhir berkali-kali. Siapa mau percaya mereka? Kita percaya Polri. Karena itu kita bawa persoalan besar ini ke Bareskrim Polri. Karena dia punya kekuasaan, dia punya kewenangan, dia punya sumber daya manusia yang hebat-hebat, yang bisa menyelesaikan ini. Mungkin cukup waktu 2 minggu penyelidikan. Ternyata apa yang disampaikan oleh KPU betul, ya katakan betul. Kalau tidak betul, ya katakan tidak betul supaya ditinjau kembali. Ya, satu lagi, sedikit aja tambahan dari Pak Petrus. Kita tadi sebenarnya di dalam juga memberikan contoh. Saya kasih contoh yang bagus dari petugas kepolisian. 20 tahun yang lalu, waktu itu ada data yang salah atau data yang dibuat salah karena ada hacker di KPU. Ya, waktu itu KPU-nya saya angkat jempol, ya, KPU-nya masih Bu Kusnul Maria waktu itu. Ya, saya pun waktu itu bertarung dengan Bu Kusnul karena ada beberapa angka-angka yang tidak tepat atau lambat gitu. Tapi ketika kemudian ada hacker dan itu angkanya berubah, KPU kemudian tidak defensif seperti sekarang. KPU kemudian malah melapor ke polisian, Bareskrim masuk, lakukan polis lain terhadap server KPU, dan kemudian ketemu hackernya. Rakyat Indonesia semua senang, win-win, itu maksudnya. Jadi artinya apa? Kalau ada kejahatan ditemukan bukan seperti sekarang. Seolah-olah mereka bilang, oh kami sudah disertifikasi, kami sudah kerjasama dengan BSSN, kami sudah ada Kominfo. Nyatanya apa? Nyatanya kesalahannya beberapa hari yang lalu aja 154.514 TPS salah dari 800.000 TPS. Itu kan sudah di atas 18%. Jadi menurut saya ya memang something wrong di sini. Ada sesuatu yang terjadi. Gitu. Dan sikap Polri terhadap persoalan pelanggaran pemilu ini beragam. Salah satu contoh pada waktu masyarakat melaporkan Pak Roy terkait dengan pelanggaran pemilu, di sini laporannya diterima.
Terus kemarin ketika kita melaporkan, mereka bilang bawa ahlinya supaya menjelaskan, supaya laporannya bisa kita proses. Kemudian juga menyatakan kalau tidak melalui Dumas. Nah hari ini informasinya berbeda lagi, harus dikembalikan ke Gakumdu. Ini kan berarti tidak ada keseragaman. Ya. Nah ini berarti setelah ini akan bergerak ke Gakumdu atau seperti apa ini kalau ditolak? Kita tidak punya agenda ke situ. Agenda kami lebih percaya karena ini kasus besar, ya menyangkut masyarakat banyak yang sekarang terbelah dua. Hanya Polri yang bisa clearkan ini dan menjelaskan. Kita butuh penjelasan dari Polri. Dalam hal ini Kapolri atau Kabareskrim. Kalau ini dibiarkan terus sementara masyarakat ini berhadap-hadapan, ada yang pro dan kontra, nah itu salah Polri, bukan salah kita. Kita dengan membawa ke sini supaya ada penyelidikan yang netral, hasil netralitas itulah diumumkan kepada masyarakat supaya pemilu ini damai. Pemilu kan belum selesai, karena proses penghitungannya belum selesai. Mengupayakan ke sini ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman.